Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Purnama, MTM 2488 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya membahas tentang isu yang bertemakan tentang sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setiap hari, manusia menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas baik di rumah, sekolah, tempat kerja, pasar, maupun industri. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, hingga perekonomian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sampah menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Secara umum, sampah adalah sisa dari suatu kegiatan atau proses yang sudah tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya. Sehingga dibuang, sampah dapat berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sampah tidak hanya berasal dari aktivitas manusia, tetapi juga dari proses alami seperti daun yang gugur, ranting pohon yang patah, atau sisa organisme lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sampah sering dipandang sebagai sesuatu yang kotor, menjijikkan, dan tidak bermanfaat. Padahal apabila dikelola secara tepat melalui proses pemilahan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sebagian besar sampah masih memiliki nilai ekonomi. Misalnya sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat didaur ulang menjadi berbagai produk baru. Oleh karena itu, cara pandang masyarakat terhadap sampah perlu diubah dari sekedar limbah menjadi sumber daya yang masih memiliki manfaat. Apabila dikelola secara benar, meningkatkannya jumlah sampah setiap tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Penggunaan produk sekali-kali, kemasan plastik, dan makanan saji menyebabkan volume sampah meningkat. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena kemampuan pengelolaan sampah di berbagai daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dalam kajian retorika, pembahasan mengenai sampah bukan hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang persuasif. Pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, logis, menarik, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mengubah perilaku. Dengan demikian, retorika memiliki peran penting dalam membangun budaya hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan. Penyebab meningkatnya jumlah sampah. Meningkatnya jumlah sampah merupakan akibat dari berbagai faktor saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan makanan, pakaian, barang konsumsi, serta berbagai kebutuhan lainnya. Akibatnya, volume sampah yang dihasilkan setiap hari juga meningkat. Perubahan gaya hidup masyarakat modern juga menjadi faktor penting. Saat ini, masyarakat lebih memilih barang yang praktis dan instan, seperti makanan siap saji, minuman kemasan, kantong plastik, dan peralatan sekali pakai. Produk-produk tersebut memang memberikan kemudahan, tetapi menghasilkan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga memperburuk kondisi. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, saluran air, maupun lahan kosong tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi penyebab meningkatnya pencemaran lingkungan. Tidak semua daerah memiliki tempat sampah yang memadai, sistem pemilahan sampah, maupun tempat pengolahan sampah yang efektif. Akibatnya, banyak sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sementara, bahkan dibuang langsung ke lingkungan. Faktor lainnya meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Semua sektor tersebut menghasilkan limbah dalam jumlah besar sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Jenis-jenis sampah. Sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan asalnya sehingga memudahkan proses pengelolaan.
Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup sehingga mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Sampah ini sering disebut sebagai sampah basah karena memiliki kadar air yang cukup tinggi. Contohnya, sisa makanan, kulit buah, sayuran, daun kering, ranting pohon, bunga layu, serta kotoran hewan. Apabila dikelola dengan baik, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, pupuk cair organik, maupun sumber energi melalui proses biogas. Oleh karena itu, sampah organik sebenarnya memiliki manfaat yang cukup besar bagi lingkungan. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan buatan manusia atau bahan yang sulit terurai secara alami. Waktu penguraiannya dapat mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Contohnya, plastik, botol kaca, kaleng, besi, aluminium, logam, styrofoam, dan berbagai jenis kemasan makanan. Meskipun sulit terurai, sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan limbah yang mengandung zat berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus. Apabila dibuang sembarangan, limbah ini dapat mencemari tanah, air, dan udara. Contohnya, baterai bekas, aki, oli, cat, pestisida, limbah rumah sakit, lampu neon, serta berbagai bahan kimia lainnya. Yang keempat, dampak sampah. Permasalahan sampah memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Dari sisi lingkungan, sampahnya menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah yang menumpuk dapat mengeluarkan bau tidak sedap serta menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Sampah plastik yang masuk ke sungai akhirnya terbawa ke laut dan mengancam kehidupan biota laut. Dari sisi kesehatan, tumpukan sampah menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, tikus, dan bakteri penyebab penyakit. Akibatnya, masyarakat berisiko mengalami diare, demam berdarah, leptospirosis, infeksi kulit, hingga gangguan saluran pernapasan. Dari sisi sosial, lingkungan yang kotor akan mengurangi kenyamanan masyarakat. Kawasan pemukiman maupun tempat wisata menjadi kurang menarik sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dari sisi ekonomi, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk mengangkut, mengelola, dan menimbun sampah. Sebaliknya, apabila sampah dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi sumber pendapatan melalui kegiatan daur ulang maupun bank sampah. Yang kelima, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sampah dihasilkan hingga diproses agar tidak mencemari lingkungan. Tahapan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan yang baik harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Setiap keluarga perlu membiasakan diri memilah sampah organik dan anorganik sehingga proses pengolahan menjadi lebih mudah. Pengembangan bank sampah menjadi salah satu solusi yang efektif. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga sampah tidak lagi dianggap sebagai limbah semata. Prinsip 3R, pengolahan sampah yang berkelanjutan mereka menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah, misalnya membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, seperti menggunakan kembali botol kaca, kardus, atau wadah penyimpanan. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat, seperti membuat kompos dari sampah organik, kerajinan tangan dari plastik bekas, atau mendaur ulang kertas menjadi kertas baru. Penerapan prinsip 3R tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi sampah. Yang ketujuh, peranan masyarakat, pemerintah, dan pendidikan. Keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan kerjasama seluruh pihak.
Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Pemerintah berperan menyediakan sarana pengolahan sampah, membuat kebijakan, melakukan pengawasan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab melalui penerapan produksi yang ramah lingkungan serta pengurangan limbah. Lembaga pendidikan berperan menanamkan karakter peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui pembelajaran peserta didik dapat dibiasakan untuk menjaga kebersihan, memilah sampah, serta memahami pentingnya pelestarian lingkungan. Dalam mata kuliah retorika, pendidikan juga dapat melatih peserta didik menyampaikan pidato, presentasi, atau kampanye lingkungan yang persuasif dengan menggunakan unsur etos atau kredibilitas pembicara, logos, data dan fakta, serta patos sentuhan emosi. Mengenai pentingnya menjaga lingkungan akan lebih mudah diterima dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kesimpulannya, pembahasan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meningkatnya jumlah sampah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui penerapan prinsip 3M. Penguatan peran pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta pendidikan lingkungan yang berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang isu lingkungan yang bertema